Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan cara penyelesaian soal matematika fisika 1, di mana soal-soal yang akan kita bahas nanti merupakan soal kuis maupun soal UAS pada tahun lalu. Oke, untuk menyingkat waktu, langsung saja kita bahas soal satu persatu. Nah, soal nomor 1 ini, tentukan nilai X, Y, dan Z dengan metode Cramer dengan persamaan ini. Ini merupakan sistem persamaan linear 3 variabel. Kemudian, persamaan ini bisa saya tulis menjadi seperti ini, karena nilai konstantanya saya pindah ruaskan ke sebelah kanan. Sehingga menjadi pada persamaan pertama, 2Y min X sama dengan min 4. Persamaan kedua menjadi min 5X min Z sama dengan min 7. Persamaan ketiga menjadi min X min 2Y plus Z sama dengan min 3. Nah, kalau ini sudah diubah, maka kita bisa menuliskan atau membuat matriks seperti ini sebelahnya. Kemudian untuk mencari nilai X, Y, dan Z, kita bisa menggunakan rumus X sama dengan determinan X dibagi determinan, Y sama dengan determinan Y dibagi determinan, dan Z sama dengan determinan Z dibagi determinan. Nah, langkah pertama kita mendeterminankan matriks ini. Sehingga menjadi min 1, min 5, min 1, 2, 0, min 2, 0, min 1, 1. Kemudian di sebelah kanan ini merupakan dapat kita tulis dari kolom 1 dan kolom 2. Sehingga sama ya, kolom 1 dan kolom 2. Kemudian kita mengkalikan diagonal ke bawah ini. Kemudian terus kita jumlah. Kemudian dikurangkan dengan diagonal pengkalian diagonal ke atas. Menjadi 0 plus 2 plus 0 dikurang dalam kurung 0 ditambah min 2 ditambah min 10. Sehingga hasil akhirnya yaitu 14. Selanjutnya yaitu determinan X. Sama seperti determinan, hanya saja pada kolom pertama kita ganti menjadi min 4, min 7, min 3, dengan kolom kedua dan kolom ketiga ini tetap. Sehingga ke sebelah kanan di sini, ini mengikuti kolom 1 dan kolom 2. Hasil akhirnya yaitu 28. Berikutnya, untuk determinan Y, pada kolom kedua, kita ubah menjadi min 4, min 7, min 3 dengan kolom 1 dan kolom 3-nya ini tetap. Ini di sebelah kanannya ditulis sama seperti kolom 1 dan kolom 2. Sehingga hasil akhirnya yaitu min 14. Terakhir yaitu determinan Z. Kita ganti kolom ketiga menjadi min 4, min 7, min 3 dengan kolom 1 dan kolom 2 tetap. Dengan hasil akhir yaitu min 42. Dengan demikian kita bisa mencari atau memperoleh nilai X sama dengan determinan X dibagi determinan sama dengan 28 dibagi 14 sama dengan 2. Nilai Y sama dengan determinan Y dibagi determinan sama dengan min 14 dibagi 14, hasil akhirnya min 1. Dan nilai Z, determinan Z per determinan sama dengan min 42 dibagi 14, yaitu min 3. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Hukum tegangan Kirchhoff menyatakan bahwa jumlah tegangan pada suatu lintasan tertutup adalah 0. Jika prinsip ini diterapkan pada gambar rangkaian di bawah ini, diperoleh sistem persamaan linear berikut. Gunakan metode eliminasi Gauss atau metode Cramer
untuk menentukan nilai I1, I2, I3 jika diketahui nilai R1, R2, R3, R4, R5, dan R6-nya adalah 1 ohm. Kemudian E1-nya sama dengan 1 volt, E2 sama dengan 2 volt, dan E3 sama dengan 3 volt. Karena sudah diketahui nilai R dan E-nya, kita bisa memasukkan atau mensubstitusi ke persamaan linier ini. Sehingga diperoleh 3I1 ditambah I2 ditambah I3 sama dengan 1, I1 ditambah 3I2 ditambah I3 sama dengan 2, I1 ditambah I2 ditambah 3I2 sama dengan 3. Persamaan ini dapat diubah ke dalam bentuk matriks seperti ini. Nah, pada soal, gunakan metode eliminasi Gauss atau metode Cramer, sehingga kita dapat memilih salah satu dari kedua metode ini. Nah, pada kali ini saya menggunakan metode Cramer sama seperti nomor 1, sehingga kita mendeterminankan matriks ini. Sehingga determinan sama dengan kita jumlah perkalian dari diagonal ke bawah dikurang dengan jumlah perkalian diagonal ke atas. Sehingga diperoleh hasilnya yaitu 27 ditambah 1 ditambah 1 dikurang dalam kurung 3 ditambah 3 ditambah 3. Sehingga hasilnya yaitu 20. Begitu pula pada determinan I1. Pada kolom pertama kita ganti menjadi 1, 2, 3 dengan kolom 2 dan kolom 3 tetap seperti determinan. Yang ini, kolom 2 dan kolom 3-nya. Sebelah kanannya ini mengikuti dengan kolom 1 dan kolom 2. Sehingga menjadi 9 ditambah 3 ditambah 2 dikurang dalam kurung 9 ditambah 1 ditambah 6 sama dengan min 2. Berikutnya untuk determinan I2, pada kolom kedua diganti menjadi 1, 2, 3 dengan kolom 1 dan kolom 3-nya tetap. Sehingga menjadi 18 ditambah 1 ditambah 3 dikurang dalam kurung 2 ditambah 9 ditambah 3 sama dengan 8. Terakhir, determinan I3 kita ganti pada kolom ketiga yaitu 1, 2, 3 dengan kolom 1 dan kolom 2-nya tetap. Sama seperti tadi, 9 ditambah 2 ditambah 1 dikurang dalam kurung 3 ditambah 6 ditambah 3 sehingga hasil akhirnya 14. Dengan demikian kita dapat memperoleh nilai I1 yaitu determinan I1 dibagi determinan, di mana determinan I1 tadi adalah min 2 dan determinan 20. Jadi min 2 dibagi 20. Kemudian determinan I2 sama dengan determinan I2 dibagi determinan. Determinan I2-nya 8, jadi 8 dibagi 20. Terakhir yaitu nilai I3 sama dengan determinan I3 dibagi determinan sama dengan 14 dibagi 20. Selanjutnya nomor 3. Temperatur bergantung waktu dengan persamaan sebagai berikut. Temperatur sebagai fungsi waktu sama dengan 100 derajat dalam kurung 1 min 2 integral 0 sampai 8 per akar T kali E pangkat X dx kurung tutup. Ketika waktu sama dengan 64, temperaturnya adalah 15,73 derajat. Gunakan diferensial untuk memperkirakan berapa lama waktu untuk mencapai temperatur 17 derajat. Dari persamaan ini, saya bisa menuliskan temperatur dalam fungsi waktu sama dengan 100 derajat min 200 integral 0 sampai 8 per akar T dikali E pangkat X dx.
Ingat, dalam turunan integral aturan Ley-Bruce, pada persamaan I sama dengan integral UX sampai Vx fx, t dt dapat kita turunkan terhadap X sama dengan d per dx integral UX sampai Vx kali f x, t dt sama dengan fx, v dv per dx min fx, u du per dx plus integral u sampai v turunan fx, t terhadap x dt. Sedangkan jika fungsinya ini hanya satu variabel yaitu ft, persamaannya yaitu integral u sampai v kali ft dt kita turunkan I terhadap X sama dengan D per DX integral UX sampai VX kali FT DT sama dengan FV DV per DX min FU DU per DX. Nah, kita lihat dalam persamaan soal tadi. Di sini terdapat integral 0 sampai 8 per akar T kali E pangkat X dx. Nah, ini kita bisa turunkan menggunakan aturan Ley-Bruce tadi, di mana U sama dengan 0, V sama dengan 8 per akar T, dan Fx-nya sama dengan E pangkat X. Karena di sini variabel X, sehingga fungsinya fungsi X, Fx, sama dengan E pangkat X. Nah, karena kita mencari berapa lama waktu untuk mencapai temperatur 17 derajat, sehingga kita turunkan terhadap T atau waktu. Untuk turunan U terhadap T ini 0, dan untuk turunan V terhadap T yaitu D per dt dikali 8 T pangkat min setengah. Jadi ini diubah menjadi 8T pangkat min setengah sama dengan min 4 T pangkat min 3 per 2. Sehingga dapat kita tulis D temperatur per D waktu sama dengan FV dV per dt min FU du per dt. Sehingga karena di sini tadi F sebagai fungsi X sama dengan E pangkat X, kalau ini FV, sehingga kita bisa mengubah atau menuliskan menjadi E pangkat V. V-nya tadi adalah 8 per akar T. Jadi E pangkat 8 per akar T. dV per dt-nya tadi kita sudah cari, yaitu hasilnya min 4T pangkat min 3 per 2 dikurang E pangkat 0 yang diperoleh dari FU. FU berarti E pangkat U, U-nya tadi 0. Jadi E pangkat 0 yaitu 1. Kemudian turunan U terhadap T tadi 0. Jadi nanti hasilnya ini adalah 0. Nah, kita tadi baru menurunkan integralnya ini saja, sehingga kalau untuk keseluruhan persamaan ini menjadi D 100 per dt min 200 kali hasil dari yang sudah kita turunkan tadi, E pangkat 8 per akar T kali min 4T pangkat min 3 per 2. Nah, di sini kenapa 0? Karena D temperatur, karena 100 derajat ya, D temperatur dibagi D waktu, sehingga hasilnya 0. Jadi tinggal hasilnya 800 E pangkat 8 per akar T pangkat min 3 per 2. Dengan menggunakan persamaan ini, pada saat waktunya itu 64, dapat kita masukkan atau substitusikan, yaitu D temperatur per D waktu sama dengan 800 E pangkat 8 per akar 64, akar 64 itu 8, kali 64 pangkat min 3 per 2, sama dengan 800 E pangkat 1 kali 1 per 512.
Nah, E pangkat 1 adalah 2,71828 dikali 800 dibagi 512 diperoleh 4,2473. Dengan demikian, untuk mencari waktu saat temperatur 17 derajat, yaitu dengan D temperatur per D waktu sama dengan D temperatur per D waktu. Sehingga bisa saya tuliskan D temperatur sama dengan D temperatur per D waktu dikali D waktu. Jadi kalau D waktu sama dengan D temperatur per D temperatur per D waktu. Nah, D temperatur ini kita dapat peroleh dari soalnya tadi. Soalnya tadi kan 17 derajat dan 15,73 derajat. Sehingga kayak selisihnya 17 derajat min 15,73 derajat sama dengan 1,27 derajat. Nah, untuk yang D temperatur per DT ini waktunya saat 64. Jadi kita bisa tuliskan 1,27 dibagi 4,2473. Hasilnya yaitu 0,299 atau sebanding dengan 0,3. Diperoleh waktu pada saat temperatur 17 derajat adalah waktu sama dengan 64 ditambah selisihnya tadi atau perubahan waktu 0,3. Ini 0,3 sama dengan 64,3. Demikian untuk soal nomor 3. Soal nomor 4. Z sama dengan R kuadrat min X kuadrat dengan X sama dengan R cos theta, Y sama dengan R sin theta. Hitung do Z per do R saat theta tetap, do Z per do theta saat R tetap, do kuadrat Z per do R do theta, dan do Z per do X saat Y tetap. Nah, untuk menyelesaikan pada soal A, do Z per do R saat theta tetap, Z ini kita bisa tuliskan sama dengan R kuadrat min X kuadrat, di mana X-nya kita substitusikan ke nilai X kuadrat menjadi R kuadrat min R cos theta kuadrat sama dengan R kuadrat min R kuadrat cos kuadrat theta. Jadi untuk turunannya menjadi do per do R kali R kuadrat min R kuadrat cos kuadrat theta saat theta tetap. Jadi nanti saat diturunkan tetanya tetap tidak berubah. Nah, ini kita turunkan menjadi 2R min, nah ini kan perkalian kalau kita turunkan ingat pada persamaan fx sama dengan ux kali vx, kalau diturunkan menjadi f aksen x sama dengan u aksen v plus uv aksen. Jadi ini r kuadrat ini kita turunkan dulu yaitu 2r, terus ininya tetap, plus r kuadratnya tetap, yang ini diturunkan. Nah, ini kan cos kuadrat theta kan tetap, jadi kalau diturunkan terhadap R hasilnya 0. Hasil akhirnya yaitu 2R min 2R cos kuadrat theta. Selanjutnya untuk soal B, do Z per do theta saat R tetap. Jadi nanti R-nya ini tetap atau konstan gitulah ya. Jadi nanti do per do theta dikali R kuadrat min R kuadrat cos kuadrat theta saat R tetap. Karena R tetap kita tulis R kuadrat min R kuadrat. Nah, turunan dari cos kuadrat theta itu sendiri yaitu 2 cos theta min sin theta. Selanjutnya untuk soal C, do kuadrat Z per do R do theta. Nah, tadi kita sudah menurunkan theta yang hasilnya
R kuadrat min R kuadrat dalam kurung 2 cos theta min sin theta. Jadi ini kita bisa tulis do per do R kuadrat min 2R kuadrat cos theta plus R kuadrat sin theta. Sehingga kita turunkan terhadap R menjadi 2R dikurang 4R cos theta ditambah 2R sin theta. Selanjutnya untuk soal D, ini do Z per do X saat Y tetap. Nah, tadi Z sama dengan R kuadrat min X kuadrat. Untuk mengubah nilai R kuadrat ini, kita bisa meninjau dari nilai Y sama dengan R sin theta. Ini kita kuadratkan menjadi Y kuadrat sama dengan R kuadrat sin kuadrat theta. Jadi R kuadrat sama dengan Y kuadrat per sin theta. Kita substitusikan ke R kuadrat sini menjadi Y kuadrat per sin theta min X kuadrat. Kita dapat menyelesaikan soal D, yaitu do per do X kali Y kuadrat per sin theta min X kuadrat saat Y tetap. Jadi ini nanti Y-nya tetap dan T-nya juga tetap karena ini diturunkan terhadap X. Sehingga menjadi Y kuadrat per sin theta dikurang 2X. Karena X kuadrat kita turunkan menjadi 2X. Begitu untuk soal nomor 4. Terakhir soal nomor 5, yaitu nabla kuadrat dalam kurung X kuadrat plus Y kuadrat. Ingat persamaan Laplacian di mana nabla kuadrat V sama dengan do kuadrat V per do X kuadrat plus do kuadrat V per do Y kuadrat plus do kuadrat V per do Z kuadrat. Nah, dalam kurung X kuadrat plus Y kuadrat ini, maka saya bisa tuliskan menjadi X kuadrat plus Y kuadrat dalam kurung pangkat X, pangkat setengah. Nah, kita dapat menyelesaikan nabla kuadrat dalam kurung X kuadrat plus Y kuadrat pangkat setengah sama dengan do kuadrat per do X kuadrat dalam kurung X kuadrat plus Y kuadrat pangkat setengah ditambah do kuadrat per do Y kuadrat dalam kurung X kuadrat plus Y kuadrat pangkat setengah ditambah do kuadrat per do Z kuadrat dalam kurung X kuadrat plus Y kuadrat pangkat setengah. Nah, ini bisa saya tuliskan atau saya pecah menjadi do per do X kali do per do X. Ini juga do per do Y kali do per do Y. Kemudian do per do Z kali do per do Z. Sehingga untuk turunan dalam kurung X kuadrat plus Y kuadrat pangkat setengah terhadap X menjadi setengah dalam kurung X kuadrat plus Y kuadrat pangkat min setengah dikali 2X. Ditambah ini kita turunkan terhadap Y menjadi setengah dalam kurung X kuadrat plus Y kuadrat pangkat min setengah kali 2Y plus, nah ini karena tidak ada variabel Z, maka hasilnya yaitu 0. Dan kemudian apabila kita turunkan lagi terhadap Z, maka juga hasilnya adalah 0. Selanjutnya, ini menjadi do per do X dalam kurung X kali X kuadrat plus Y kuadrat pangkat min setengah ditambah do per do Y kali Y dalam kurung Y X kuadrat plus Y kuadrat pangkat min setengah. Ingat dalam persamaan F sama dengan U X kali V X itu turunannya menjadi U aksen V plus U V aksen. Sehingga ini menjadi, ini kita turunkan terhadap X 1, terus U aksen V, nah V-nya ini tetap, ditambah X V aksen, X-nya tetap, V aksen, nah V aksen ini diturunkan terhadap X menjadi min setengah dalam kurung X kuadrat plus Y kuadrat pangkat min 3/2 kali 2X ditambah ini juga sama
U aksen V, U aksen Y, kita turunkan terhadap Y, 1. V ini kita tulis tetap, ditambah U V aksen, U-nya tetap, Y. V aksen ini kita turunkan terhadap Y. Jadi, min setengah dalam kurung X kuadrat plus Y kuadrat pangkat min 3/2 kali 2Y. Selanjutnya, kita dapat menuliskan hasil ini menjadi X kuadrat plus Y kuadrat pangkat min setengah dikurang X kuadrat dalam kurung X kuadrat plus Y kuadrat pangkat min 3/2 plus X kuadrat plus Y kuadrat pangkat min setengah min Y kuadrat dalam kurung X kuadrat plus Y kuadrat pangkat min 3/2. Nah, ini dapat kita jumlahkan, yaitu 2 per X kuadrat dalam kurung X kuadrat plus Y kuadrat pangkat setengah. Jadi ini saya pindahkan ke bawah supaya pangkatnya bernilai positif. Kemudian untuk min X kuadrat dalam kurung X kuadrat plus Y kuadrat pangkat min 3/2, dengan ini apabila kita turunkan X dalam kurung X kuadrat plus Y kuadratnya menjadi min X kuadrat min Y kuadrat per dalam kurung X kuadrat plus Y kuadrat dalam pangkat 3/2. Mulanya kalau di atas pangkatnya negatif, kalau pindah ke bawah menjadi positif. Kalau kita menyamakan penyebutnya, maka menjadi min X kuadrat min Y kuadrat plus 2 dalam kurung X kuadrat plus Y kuadrat per dalam kurung X kuadrat plus Y kuadrat pangkat 3/2. Kalau kita jabarkan ini menjadi ini, sehingga tinggal X kuadrat plus Y kuadrat per dalam kurung X kuadrat plus Y kuadrat pangkat 3/2. Ini kita bisa coret ya, sehingga menjadi 1 per X kuadrat plus Y kuadrat. Demikian pembahasan soal matematika fisika 1.